Antrean di kasir minimarket sore itu cukup panjang, namun Aris tetap berdiri dengan tenang. Di dalam keranjangnya terdapat 2 kaleng susu formula, 1 pak popok bayi, dan beberapa kebutuhan dapur. Sebagai buruh pabrik yang baru saja menerima gaji dan bonus lembur kemarin, Aris merasa lega bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, ketenangan itu seketika hancur saat kasir perempuan di depannya menggeleng pelan. "Maaf, Pak, saldonya tidak cukup," ucap kasir itu dengan suara yang cukup keras hingga membuat orang-orang di belakang Aris mulai berbisik. Aris mengerutkan kening, jantungnya berdegup sedikit lebih kencang. "Gak mungkin, Mbak. Coba sekali lagi, mungkin jaringannya yang error." Kasir itu mencoba kembali, namun mesin EDC tetap mengeluarkan bunyi, bip, panjang yang menyakitkan telinga. Hasilnya sama, saldo tidak mencukupi. Wajah Aris mendadak panas. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia merasa beribu pasang mata di belakangnya sedang menatapnya dengan sinis, seolah ia adalah seorang ayah yang tidak becus menafkahi keluarga. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Napas Aris seolah terhenti melihat angka yang tertera di layar. "Nol." Saldo di rekeningnya hanya tersisa Rp12.000. Padahal, baru kemarin ia mentransfer 5 juta rupiah ke rekening Hana, istrinya, untuk pegangan bulanan dan membayar cicilan motor. Aris terpaksa meninggalkan belanjaannya dengan rasa malu yang luar biasa, melangkah keluar minimarket dengan kepala tertunduk. Sepanjang jalan pulang, pikiran Aris berkecamuk. Ia mencoba berpikiran positif, mungkin ada salah transfer atau rekeningnya dibobol orang. Namun, sesampainya di rumah, pemandangan yang menyambutnya justru lebih mencurigakan. Suasana rumah gelap, padahal hari sudah menjelang maghrib. Di ruang tengah, Hana duduk bersila di atas sofa dengan wajah yang diterangi cahaya ponsel. Ia begitu fokus, jempolnya bergerak cepat melakukan tap pada layar, sementara matanya terlihat merah dan lelah. "Hana, uang belanja kemana? Kenapa saldo di kartu kosong?" tanya Aris langsung tanpa basa-basi. Hana tersentak kaget hingga ponselnya hampir terjatuh. Ia segera mematikan layar ponsel dan menyembunyikannya di balik bantal sofa. Mas sudah pulang? Itu, tadi ada keperluan mendadak, Mas. Ibu di kampung telpon, katanya butuh uang buat berobat." Aris terdiam, namun hatinya tidak tenang. Hana tidak berani menatap matanya. Saat Hana beranjak ke dapur dengan alasan ingin mengambilkan air minum, ponsel yang disembunyikannya bergetar pelan. Aris meraih ponsel itu. Di layar kunci yang sedikit retak, sebuah notifikasi muncul dari sebuah aplikasi pesan singkat. "Info pola gacor sore ini, Kak. Deposit sekarang dan jemput kemenangan Mas Win Anda." Dunia Aris seolah runtuh. Bukan karena nominal uang yang hilang, tapi karena ia menyadari bahwa badai besar baru saja mulai menghantam rumah tangganya. Dada Aris terasa sesak melihat baris kalimat di layar ponsel itu. Kata, "Mas Win," dan "gacor," yang selama ini hanya ia dengar sebagai selentingan di kantin pabrik, kini terpampang nyata di depan matanya, dikirimkan kepada istrinya sendiri. Aris masih terpaku, menggenggam ponsel itu dengan tangan yang mulai gemetar hebat, tepat saat Hana kembali dari dapur membawa segelas air putih. Gelas di tangan Hana nyaris terlepas saat ia melihat ponselnya berada di tangan Aris. Wajahnya yang semula pucat kini berubah menjadi pasi, seputih kapas. "Mas, balikin HP aku," suaranya bergetar, penuh ketakutan yang berusaha ia tutupi dengan nada tinggi. "Apa ini, Han? Pola gacor? Deposit?" Aris mengangkat ponsel itu, suaranya rendah namun tajam, menusuk langsung ke jantung pertahanan Hana. "Uang 5 juta yang aku kirim kemarin, kamu pakai buat ini?" "Jawab." Hana mencoba merebut ponsel itu, namun Aris menghindar dengan cepat. Dengan amarah yang memuncak, Aris memaksa membuka aplikasi perbankan di ponsel istrinya. Ia berharap apa yang ia lihat tadi hanyalah salah paham, namun riwayat transaksi di layar itu menghancurkan seluruh harapannya. Barisan transfer keluar dengan nominal 50.000, 100.000, hingga 500.000 memenuhi layar. Nama penerimanya selalu berupa kode unik atau penyedia jasa pembayaran digital yang sering digunakan situs judi. "Aku cuma mau bantu Mas." Hana tiba-tiba berteriak, air mata mulai membanjiri pipinya. Sebuah pembelaan diri yang terdengar sangat ironis. "Mas kerja capek di pabrik, gajinya cuma segitu-gitu aja. Aku pikir kalau aku menang, kita bisa beli motor baru, kita bisa punya rumah sendiri. Aku cuma mau kita cepat kaya,
Mas. Dengan cara berjudi. Aris tertawa getir, sebuah tawa yang penuh dengan luka. Kamu bukan mau bantu aku, Han. Kamu sedang menghancurkan kita. Kamu tahu berapa jam aku harus lembur buat dapetin 5 juta itu? Kamu tahu gimana rasanya malu di depan kasir karena kartu aku kosong? Aris terus menggulir riwayat transaksi itu lebih jauh ke belakang, dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia menemukan bahwa perhiasan emas yang ia hadiahkan saat ulang tahun pernikahan mereka tahun lalu juga sudah digadaikan. Uang hasilnya habis tak berbekas di meja hijau virtual. Saat ketegangan itu memuncak, ponsel di tangan Aris bergetar hebat. Bukan dari situs judi, melainkan sebuah panggilan dari nomor tidak dikenal. Aris mengangkatnya dan menyalakan pengeras suara. Halo, ini dengan Ibu Hana? Suara pria di seberang sana terdengar kasar dan mengancam. Ini dari tagihan pinjaman kilat. Utang Anda sudah jatuh tempo 3 hari. Kalau tidak dibayar malam ini juga, foto KTP Anda dan data kontak Anda akan kami sebar ke semua orang sebagai penipu. Aris menatap Hana dengan pandangan yang belum pernah dilihat istrinya sebelumnya, sebuah tatapan kosong, dingin, dan penuh kekecewaan yang mendalam. Aris menyadari bahwa uang 5 juta yang hilang hanyalah puncak dari gunung es yang siap menenggelamkan hidup mereka. Suara kasar penagih utang dari pengeras suara itu masih terngiang di telinga Aris, meninggalkan keheningan yang mencekam di ruang tamu mereka yang sempit. Hana jatuh terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya terguncang hebat karena tangis yang pecah. Namun, bagi Aris, air mata itu tidak lagi terasa seperti penyesalan. Itu terdengar seperti suara kekalahan seorang pecandu yang tertangkap basah. Berapa, Han? Tanya Aris, suaranya parau, nyaris berbisik namun penuh penekanan. Berapa total utang yang kamu sembunyikan? Hana menggeleng kuat-kuat, bibirnya bergetar hebat. Cuma 3 aplikasi, Mas. Aku pinjam buat nutupi kekalahan kemarin, aku pikir kalau menang sekali lagi, semua bisa lunas. Aris tidak percaya begitu saja. Ia merampas kembali ponsel Hana, mencari aplikasi-aplikasi pinjaman online yang disembunyikan di dalam folder tersembunyi. Jantungnya serasa dihujam belati saat menemukan bukan hanya 3, melainkan 12 aplikasi berbeda. Total pinjaman pokoknya mungkin hanya belasan juta, tapi dengan bunga mencekik dan denda harian yang menumpuk, angka itu membengkak menjadi hampir 50 juta rupiah. 50 juta. Aris tertawa getir, air mata kekecewaan mulai menggenang di sudut matanya. Itu uang gaji bersihku selama setahun, Han. Kamu habiskan hanya untuk memutar gambar di layar HP. Belum sempat Hana menjawab, ponsel Aris sendiri bergetar hebat di saku celananya. Rentetan notifikasi masuk bertubi-tubi. Dengan perasaan tidak enak, Aris membukanya. Seketika, dunianya serasa runtuh. Di grup WhatsApp keluarga besar dan grup kantornya, seseorang telah mengirimkan foto Hana yang sedang memegang KTP dengan tulisan merah besar, "Waspada penipu." Wanita ini membawa laru uang perusahaan dan tidak mau bayar hutang. Wajah Hana yang pucat kini terpampang di layar ponsel semua orang yang Aris kenal. Teman-teman kantornya mulai bertanya-tanya, dan kakaknya sendiri langsung menelpon dengan nada panik. Inilah kiamat sosial yang selama ini ditakutkan Aris. Rahasia busuk di dalam rumah tangganya kini telah menjadi konsumsi publik, menghancurkan harga dirinya sebagai kepala keluarga dalam hitungan detik. Mas, tolong aku, mereka bakal terus sebar foto itu kalau nggak dibayar malam ini. Rintih Hana sambil memegang kaki Aris, memohon belas kasihan. Aris memandang istrinya dengan tatapan yang sangat asing. Ia teringat tabungan pendidikan anak mereka yang juga ikut ludes. Kemarahan yang meluap-luap kini perlahan berubah menjadi sebuah kedinginan yang membeku. Ia menarik kakinya, melepaskan cengkeraman Hana, lalu berjalan menuju lemari kecil di sudut ruangan untuk mengambil sesuatu yang sangat berharga. Aris melangkah dengan kaku menuju lemari kayu kecil di pojok kamar, mengabaikan rintihan Hana yang masih bersimpuh di lantai ruang tamu. Suara notifikasi WhatsApp di ponselnya masih berdenting tanpa henti. Umpatan, pertanyaan dari keluarga, dan peringatan dari rekan kerja terus mengalir, namun Aris menutup telinganya rapat-rapat. Fokusnya kini tertuju pada sebuah kotak bludru merah yang disimpan di laci paling bawah, terkunci rapat. Itu bukan sekadar perhiasan. Itu adalah kalung emas dan sepasang anting milik almarhumah ibunya yang dititipkan padanya sebelum meninggal. Berikan pada istrimu, atau simpan untuk biaya sekolah anakmu nanti, begitu pesan terakhir sang ibu. Bagi Aris,
Kotak itu adalah kehormatan keluarganya. Dengan tangan gemetar, Aris memasukkan kunci. Klik. Laci terbuka. Namun, saat ia mengangkat kotak bludru itu, rasanya terlalu ringan. Jantung Aris seolah berhenti berdetak. Ia membukanya perlahan, berharap matanya salah lihat. Kosong. Hanya tersisa kain bludru merah yang mulai berdebu. Kalung rantai emas dan anting berlian peninggalan ibunya telah raib. Aris memejamkan mata kuat-kuat, merasakan denyut nadi di pelipisnya seakan mau pecah. Ia kembali ke ruang tamu dengan kotak kosong di tangannya, lalu melemparkannya ke depan wajah Hana. Kotak itu mendarat tanpa suara di atas karpet, namun efeknya seperti ledakan bagi Hana. "Di mana, Han? Di mana amanah ibuku?" Suara Aris terdengar berat, menahan ledakan amarah yang luar biasa. Hana tersentak, wajahnya terkubur di balik rambut yang berantakan. "Mas, aku cuma pinjam sebentar. Waktu itu aku kalah besar, dan aku butuh modal buat narik kembali uang kita yang hilang. Aku pikir kalau aku menang sekali saja, aku bakal tebus lagi di Pegadaian. Aku sumpah, Mas, aku berniat balikin." Berniat balikin. Aris mengulang kalimat itu dengan nada sinis. "Kamu mencuri dari orang mati, Hana. Kamu mencuri dari ibuku yang bahkan selalu membela kamu di depan keluarga besar." Tepat saat itu, ponsel Aris bergetar lagi. Kali ini sebuah panggilan masuk dari kakaknya, Widya. Aris mengangkatnya dengan tangan lemas. "Riz, kamu lihat grup keluarga? Itu benar foto Hana? Terus, ibu mertuamu barusan telepon aku. Dia bilang Hana mau pinjam sertifikat rumah orang tuanya buat jaminan utang. Kamu ada di mana? Jangan diam saja, Riz." Aris mematikan sambungan telepon itu tanpa menjawab sepatah kata pun. Ia menatap Hana yang kini mulai meraung, memohon agar Aris tidak meninggalkannya. Namun, bagi Aris, wanita di depannya ini bukan lagi istri yang ia cintai. Di mata Aris, Hana kini tampak seperti orang asing yang kerasukan setan judi, yang tega menguliti hidupnya sendiri demi angka-angka palsu di layar ponsel. "Kamu bilang mau bantu aku, Han?" Aris berbisik dingin. "Tapi ternyata, kamu adalah alasan kenapa hidupku hancur malam ini." Kehancuran itu terasa begitu nyata di dalam dada Aris, seperti ada sesuatu yang patah dan tak mungkin bisa disambung kembali. Kata-kata, "Kamu adalah alasan hidupku hancur," menggantung di udara ruang tamu yang pengap, menjadi vonis terakhir bagi pernikahan mereka. Aris membalikkan badan, berniat mengunci diri di kamar karena tak sanggup lagi melihat wajah Hana yang penuh air mata palsu. Namun, ia tidak menyadari bahwa di balik isak tangis itu, otak Hana yang sudah teracuni candu judi mulai memutar cara untuk menyelamatkan diri dari rasa malu. Keesokan paginya, Aris terbangun oleh gedoran pintu yang kasar. Saat ia membuka pintu dengan mata sembab, ia tidak mendapati penagih utang, melainkan 3 orang tetangganya beserta ketua RT dengan wajah merah padam. "Aris, kami nggak menyangka ya, di luar kamu kelihatan rajin kerja, tapi di rumah kelakuanmu kayak binatang," bentak Pak RT tanpa basa-basi. Aris tertegun, otaknya masih berusaha memproses apa yang sedang terjadi. "Maksudnya apa ya, Pak? Saya salah apa?" "Halah, nggak usah acting," sahut seorang ibu tetangga sambil menunjuk ke arah Hana yang berdiri di belakang mereka. Hana tampak begitu rapuh, ia memakai mukena yang berantakan, matanya bengkak, dan ia sengaja menyingsingkan lengan bajunya untuk memperlihatkan bekas kemerahan, bekas yang sebenarnya terjadi karena ia sendiri yang mencengkeram lengannya terlalu kuat saat memohon pada Aris semalam. Hana mulai sesenggukan, menutup wajahnya dengan drama yang sempurna. "Tolong saya, Pak RT. Mas Aris marah-marah karena kalah judi slot semalam. Dia paksa saya pinjam uang ke pinjol atas nama saya, dan kalau saya nggak mau, dia main tangan. Tabungan anak juga dia habiskan buat deposit." Darah Aris mendidih. Ia merasa seperti disambar petir di siang bolong. Istri yang ia perjuangkan, yang ia tutupi aibnya hingga berdarah-darah, kini justru melemparkan kotoran ke wajahnya. Hana memutarbalikkan fakta dengan sangat rapi. Ia memanfaatkan statusnya sebagai wanita dan ibu yang tersakiti untuk mendapatkan simpati instan. "Itu fitnah, Pak. Dia yang main slot, dia yang habiskan uang saya," teriak Aris membela diri. Namun, masyarakat lebih mudah percaya pada air mata wanita daripada pembelaan laki-laki yang terlihat emosional. Kabar itu menyebar seperti api di atas rumput kering. Dalam sekejap, di grup WhatsApp lingkungan,
Aris dicap sebagai suami penjudi dan pelaku KDRT. Teman-teman kerjanya mulai menatapnya dengan pandangan jijik, dan Aris mendapati dirinya terisolasi di rumahnya sendiri. Di tengah keputusasaan itu, Aris melihat Hana tersenyum tipis di balik punggung para tetangga. Sebuah senyum kemenangan yang sangat mengerikan. Aris menyadari satu hal, Hana bukan lagi hanya seorang pecandu, dia adalah manipulator yang berbahaya. Saat itulah, Aris berhenti berteriak. Ia masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan mulai menyusun sebuah rencana, umpan balik, yang akan membuat Hana benar-benar menyesali setiap kebohongan yang keluar dari mulutnya. Senyum kemenangan yang sempat tersungging di bibir Hana seketika sirna saat Aris menutup pintu rumah dengan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada bantingan barang, tidak ada pembelaan diri yang meledak-ledak. Keheningan itu justru jauh lebih menakutkan bagi Hana. Di dalam kamar yang terkunci, Aris duduk terpekur. Ia tidak sedang menangis, ia sedang mengumpulkan sisa-sisa kewarasannya untuk menyusun sebuah rencana pembalasan yang paling dingin. Ia sadar, melawan fitnah dengan kata-kata hanya akan membuatnya terlihat semakin bersalah di mata orang awam. 2 hari kemudian, Aris keluar dari kamar dengan wajah yang tampak kuyu dan menyerah. Ia menghampiri Hana yang sedang asyik dengan ponselnya di meja makan. Hana sempat tegang, namun Aris justru meletakkan sebuah kartu ATM berwarna biru di atas meja. Ini kartu ATM baru, Han. Isinya 10 juta rupiah, ucap Aris datar, tanpa emosi. Aku pinjam dari teman kantor sebagai pinjaman terakhir. Pakailah untuk melunasi utang-utang pinjol MU yang paling mendesak. Aku capek berantem, aku capek difitnah. Aku mau kita mulai dari nol lagi demi anak kita. Mata Hana langsung berbinar. 10 juta rupiah. Di kepalanya, angka itu bukan sekadar alat pelunas utang, melainkan peluru baru. Mentalitas pecandunya langsung berteriak, jika 10 juta ini diputar di slot, aku bisa dapat 100 juta, lalu melunasi semua utang dan mengembalikan perhiasan Ibu Aris tanpa dia tahu. Mas serius? Mas nggak marah lagi? Tanya Hana dengan nada manis yang dibuat-buat, mencoba kembali berperan sebagai istri yang patuh. Aku sudah pasrah, Han. Tapi ingat, itu uang terakhir kita. Kalau itu hilang, aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Jawab Aris sambil beranjak pergi, meninggalkan Hana yang tangannya sudah mulai gemetar karena tidak sabar ingin menyentuh kartu itu. Namun, yang tidak diketahui Hana adalah Aris tidak pernah meminjam uang dari teman kantornya. Kartu itu terhubung ke sebuah rekening yang telah dipasangi notifikasi real-time ke ponsel Aris. Lebih dari itu, Aris telah memasang aplikasi pelacak aktivitas layar secara tersembunyi di ponsel yang kini dipegang Hana. Aris pergi ke teras rumah, menyalakan sebatang rokok dengan tangan yang masih sedikit bergetar. Ia menunggu. Benar saja, hanya butuh waktu 30 menit hingga ponselnya bergetar. Notifikasi pertama muncul, penarikan tunai 2 juta rupiah. 5 menit kemudian, notifikasi kedua masuk, top up saldo e-wallet 2 juta rupiah. Aris melihat melalui layar pantauannya, Hana tidak sedang membayar tagihan listrik atau SPP anak. Di layar ponselnya, Hana sedang membuka situs judi dengan gambar kakek petir yang menyambar-nyambar. Hana sedang tersenyum lebar, jempolnya dengan cepat menekan tombol spin seharga Rp500.000 sekali putar. Aris memejamkan mata, hatinya hancur berkeping-keping untuk kesekian kalinya. Kesempatan terakhirmu sudah habis, Hana, bisiknya pada angin. Kini, Aris memiliki semua bukti yang ia butuhkan. Rekaman layar saat Hana berjudi menggunakan uang yang seharusnya untuk membayar utang. Asap rokok yang dihembuskan Aris di teras rumah terasa semakin pahit saat ia menyaksikan, secara real-time di layar ponselnya, bagaimana 10 juta rupiah, uang yang seharusnya menjadi penyelamat hidup mereka, lenyap dalam hitungan jam. Hana tidak sedang membayar utang, dia sedang memberi makan monster di kepalanya, terus menekan tombol spin dengan harapan kosong akan kemenangan besar yang tak kunjung datang. Aris mematikan rokoknya dengan geram. Hatinya sudah beku. Jika Hana tega memfitnahnya di depan tetangga dan menghabiskan kesempatan terakhir yang diberikan, maka Aris tak perlu lagi menahan diri. Dengan menggunakan akses dari aplikasi penyadap yang sama, Aris membuka aplikasi pesan singkat di ponsel Hana. Ia perlu tahu seberapa dalam istrinya telah tersesat. Jari Aris menggulir layar, melewati puluhan chat grup, info pola gacor, yang isinya hanya sesama pecandu yang saling memanas-manasi. Namun, matanya terhenti pada sebuah obrolan dengan kontak bernama Pak Broto Gadai Cepat.
Darah Aris berdesir hebat saat membaca pesan yang dikirim Hana pagi tadi, tepat setelah Aris berpura-pura menyerahkan kartu ATM. Hana, Pak, kalau sertifikat rumah atas nama suami bisa cair berapa? Butuh 50 juta hari ini. Pak Broto, harus ada surat kuasa dan KTP suami asli, Bu. Suaminya ikut tanda tangan di depan notaris. Balasan Hana berikutnya membuat napas Aris tercekat, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas paru-parunya. Hana, suami saya lagi dinas luar kota seminggu, Pak. Tenang aja, KTP aslinya saya pegang. Soal tanda tangan, gampang, nanti saya yang tiru. Mirip kok, nggak bakal ketahuan. Yang penting cair dulu, Pak, saya lagi butuh banget buat modal muter. Aris nyaris menjatuhkan ponselnya. Ini bukan lagi sekadar kecanduan, ini adalah kriminalitas. Rumah ini adalah satu-satunya warisan dari almarhum orang tuanya, tempat ia tumbuh besar, tempat yang ia jaga mati-matian. Dan Hana, wanita yang ia nikahi, berencana memasukkan tanda tangannya untuk menggadaikan tanah keramat, itu demi memberi makan bandar judi online. Di dalam rumah, terdengar suara kecil Hana, mungkin dia baru saja mendapatkan kemenangan kecil, sensasional atau mega win, yang nilainya tak seberapa dibanding kehancuran yang ia ciptakan. Aris menatap pintu rumahnya dengan tatapan nyalang. Bukti sudah cukup. Pengkhianatan ini sudah melampaui batas toleransi manusia manapun. Malam ini juga, Aris memutuskan, panggung sandiwara ini harus diakhiri dengan cara yang paling dramatis. Suara kecil Hana dari dalam rumah masih terdengar, merayakan kemenangan semu dari layar ponselnya, sementara di teras, Aris merasa seperti sedang menggenggam bom waktu yang siap diledakkan. Rencana pemalsuan tanda tangan untuk menggadaikan rumah peninggalan orang tuanya adalah garis merah terakhir. Tidak ada lagi ruang untuk pengampunan. Dengan langkah yang sangat tenang, ketenangan yang biasanya muncul tepat sebelum badai besar menghancurkan segalanya, Aris melangkah masuk. Han, panggil Aris lembut, sebuah nada yang sudah lama tidak ia gunakan. Besok malam, aku ingin kita kumpulkan keluarga besar. Ibu dan bapakmu, juga kakak-kakakku. Aku ingin kita makan malam bersama dan meluruskan semua fitnah di depan mereka. Aku ingin kita mulai lembaran baru. Hana tersentak, wajahnya berbinar penuh harap. Di otaknya yang sudah rusak oleh judi, ia mengira Aris benar-benar telah takluk. Mas serius? Mas nggak akan bahas soal uang itu lagi di depan mereka? Tidak, Han. Aku justru ingin menunjukkan kepada mereka siapa sebenarnya yang selama ini berjuang untuk keluarga ini, jawab Aris dengan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Malam yang dinanti pun tiba. Ruang tamu kecil itu sesak oleh kehadiran keluarga besar. Orang tua Hana menatap Aris dengan pandangan menghakimi, terhasut oleh cerita fitnah KDRT yang disebarkan Hana sebelumnya. Widya, kakak Aris, duduk dengan wajah tegang, masih tidak percaya adiknya bisa berbuat kasar. Di tengah ruangan, Hana duduk dengan anggun, mengenakan hijab terbaiknya, bersiap memainkan peran sebagai istri yang sabar dan pemaaf. Terima kasih sudah datang, buka Aris sambil berdiri di samping TV ruang tamu yang masih mati. Malam ini, aku tidak ingin banyak bicara. Aku hanya ingin memperlihatkan sebuah kado spesial untuk istriku, sebagai tanda perdamaian kami. Aris menekan tombol remote. Layar Smart TV itu menyala, namun bukan menampilkan foto-foto kenangan manis mereka. Melalui fitur screen mirroring, layar itu menampilkan rekaman layar ponsel Hana selama 3 hari terakhir. Seluruh ruangan seketika senyap. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana jempol Hana menekan tombol spin berkali-kali dengan nominal taruhan yang gila. Suara mesin slot yang nyaring memenuhi ruangan, memecah keheningan yang mencekam. Namun, yang paling menghancurkan adalah saat Aris membuka folder tangkapan layar percakapan Hana dengan Pak Broto gadai cepat, tentang rencana pemalsuan tanda tangan sertifikat rumah. Ibu, bapak inilah, istri saleha, yang kalian bela, ucap Aris dingin, menatap mertuanya yang kini tertunduk malu dengan wajah merah padam. Hana membeku. Wajahnya yang semula penuh kemenangan kini berubah menjadi topeng ketakutan yang mengerikan. Ia mencoba meraih remote, namun Widya lebih dulu menepis tangannya. Rahasia yang selama ini Hana simpan rapat-rapat, kini terpampang telanjang di depan semua orang yang ia hargai. Cahaya biru dari layar TV masih memantul di wajah Hana yang kini sepucat mayat. Suara riuh mesin slot dari video rekaman itu perlahan mati saat Aris menekan tombol off, meninggalkan keheningan yang jauh lebih menyakitkan daripada ledakan bom. Ayah Hana,
Pak Surya tampak terguncang di kursinya. Pria tua itu menutupi wajah dengan kedua telapak tangannya yang gemetar, menanggung malu yang luar biasa karena putri kebanggaannya ternyata adalah seorang penipu dan pecandu. Mas, aku bisa jelaskan, itu semua karena aku hilaf. Aku cuma mau kita punya uang lebih. Rintih Hana, suaranya parau dan nyaris hilang. Ia mencoba merangkak mendekati Aris, meraih ujung celananya. Namun Aris melangkah mundur seolah-olah Hana adalah tumpukan sampah yang menjijikan. Hilaf itu sekali, Han. Kalau dilakukan berulang kali, mencuri perhiasan ibuku, memfitnahku di depan tetangga, sampai berani memalsukan tanda tanganku untuk menjual rumah ini, itu bukan hilaf. Itu jahat, ucap Aris dengan suara yang sangat tenang, namun setiap katanya terasa seperti sembilu yang menyayat. Aris kemudian merogoh saku jaketnya, mengeluarkan sebuah amplop coklat besar dan meletakkannya di atas meja kopi, tepat di depan wajah Hana. Di dalam ini ada surat gugatan cerai. Dan di baliknya, ada salinan laporan kepolisian atas dugaan pemalsuan dokumen dan percobaan penggelapan aset. Mendengar kata polisi, Hana menjerit histeris. Mas, kamu tega laporin ibu dari anakmu sendiri? Aku istrimu, Mas. Istriku sudah mati sejak dia lebih memilih spin daripada susu anaknya, jawab Aris dingin. Ia menoleh ke arah mertuanya. Bapak, Ibu, mohon maaf. Malam ini juga, saya kembalikan Hana kepada kalian. Hana binti Surya, hari ini, detik ini, di depan keluarga besar aku jatuhkan talak satu kepadamu. Hubungan kita sebagai suami istri telah berakhir. Suasana pecah. Ibu Hana jatuh pingsan, sementara Pak Surya hanya bisa menunduk, tak berani menatap muka Aris. Widya, kakak Aris, segera masuk ke kamar dan keluar membawa 2 koper besar yang sudah dikemas sejak sore tadi. Aris sudah merencanakan ini semua dengan sangat rapi. Keluar dari rumah ini, Hana. Sekarang, perintah Aris. Hana mencoba bertahan, meraung-raung memanggil nama anak mereka yang sedang tertidur di kamar belakang. Namun, Aris berdiri kokoh seperti karang. Baginya, rasa kasihannya sudah habis terbakar bersama uang dan harga diri yang diludeskan istrinya di meja judi. Dengan bantuan beberapa saudara, Hana yang masih histeris dipaksa keluar dari rumah itu. Pintu depan ditutup dengan dentuman keras, mengakhiri 8 tahun pernikahan yang berakhir dengan pengkhianatan paling kotor. Dentuman pintu yang menutup keras malam itu menjadi titik balik dalam hidup Aris. Di balik pintu yang terkunci, ia menyandarkan punggungnya, menarik napas panjang yang terasa sangat berat namun melegakan. Di kamar belakang, anaknya masih tertidur lelap, tidak tahu bahwa dunianya baru saja berubah selamanya. Aris menatap tangannya yang masih gemetar, bukan karena takut, melainkan karena sisa-sisa sesak yang akhirnya terlepas. Panggung sandiwara yang dibangun Hana dengan air mata dan fitnah telah runtuh, meninggalkan puing-puing kepercayaan yang tak mungkin bisa dibangun kembali. Beberapa bulan berlalu, kehidupan Aris mulai menemukan iramanya kembali. Tanpa uang belanja yang terus-menerus menguap secara misterius, Aris perlahan mampu melunasi sisa utang pinjol yang terlanjur menggunakan namanya sebagai penjamin. Meskipun harus hidup sangat hemat, ia merasa jauh lebih kaya karena tidak ada lagi teror di tengah malam atau rasa curiga yang menggerogoti jiwanya. Ia fokus bekerja dan memberikan seluruh waktunya untuk tumbuh kembang buah hatinya, yang kini menjadi satu-satunya alasan baginya untuk terus berdiri tegak. Di sisi lain kota, kehidupan Hana berubah menjadi neraka yang nyata. Perlindungan orang tuanya tidak bertahan lama. Para penagih utang yang beringas tidak peduli dengan statusnya sebagai janda atau tangisannya. Setiap hari, rumah orang tuanya digedor, dicaci maki, hingga akhirnya sang ayah terpaksa menjual motor tua satu-satunya hanya untuk menutupi bunga pinjaman yang terus membengkak. Hana yang dulu selalu tampil rapi, kini tampak kuyu dan tak terurus. Suatu sore, Aris tak sengaja melihat Hana di depan sebuah konter pulsa kecil. Hana tampak berdebat dengan penjaga konter, mencoba menawar harga pengisian saldo e-wallet dengan sisa uang receh di tangannya. Matanya yang merah masih tertuju pada layar ponsel yang retak, mencari celah untuk sekali lagi mencoba peruntungan di meja judi virtual. Penyakit itu tidak sembuh. Ia justru semakin dalam menelan kewarasan Hana. Aris hanya menatap dari kejauhan, tidak ada lagi rasa benci, yang tersisa hanyalah rasa iba yang amat sangat. Ia memutar kendaraannya, menjauh dari sosok yang pernah ia cintai namun kini hanyalah bayangan dari seorang pecandu. Kisah ini menjadi pengingat pahit bahwa judi online bukan hanya menghabiskan harta, tapi juga melumat nurani dan menghancurkan kehormatan.
Sekali saja seseorang membiarkan iblis judi masuk ke dalam rumah tangganya, maka kebahagiaan akan segera keluar dari jendela. Kesimpulan, keluarga adalah harta yang paling berharga, namun kejujuran adalah pondasinya. Jangan biarkan kecanduan menghancurkan segala yang telah Anda bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Bagaimana pendapat Anda tentang tindakan Aris? Apakah ia terlalu kejam atau justru sudah melakukan hal yang tepat demi melindungi masa depan anaknya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk klik like jika Anda menyukai cerita ini, bagikan kepada orang-orang terdekat agar menjadi pelajaran, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan drama kehidupan yang lebih seru dan menguras emosi lainnya. Terima kasih sudah menonton.